Jadi yang waktu itu ada tembak-tembakan yang di Sarinah itu. Ya itu juga tahun berapa lupa, 2016 kalau nggak salah. Terus? Jam 9 malam kalau nggak salah ada truk lewat, bannya meledak. Bannya meledak pas di Kuningan gitu loh. Jadi polisi datang langsung segala macam, ditutup juga itu Kuningan. Yang harusnya gue bisa masuk jam 12 malam, ban meledak jam 8, jam 12 gue harusnya bisa masuk loading. Gue baru bisa masuk jam 7 pagi. Gila. Which is pemberkatan jam 11 siang. Aduh. Bro, halo. Kita di Crown. Kita lagi di Crown. Gue udah lama nih lo, gue udah gak ke tempat lo, udah kayak berapa bulan terakhir kali gue potong rambut di sini. Memuaskan, menurut gue sih suka. Terus lo Thank you. Apa kabar bro? Kabar baik. Pandemi ini bikin kita jarang ya buat ketemuan ya. Padahal kita setiap minggu dulu ketemu ya. Yang kemarin-kemarin sebulan sekali kita ketemuan makan lah apa segala macam. Terus kemana-mana, jalan-jalan, ya nggak? Iya, sekarang pandemi ya ampun, mau ketemu orangnya susah ya. Bro, cerita dikit dong. Lo tuh 2020 buat tuh kayak apa sih? Kalau buat gue udah kayak neraka. Oh my God. 2020 gue berarti cuma 2 bulan. Januari, Februari, basically kan kerjaan kita juga stuck di Februari ya kayaknya. Betul. Februari udah mulai stuck sampai sekarang, banyak yang nggak bisa kita kerjain, ketemu orang aja susah. Ya gitu lah. Menurut gue 2020 tuh lewatnya challenging banget sih bagi gue. Sih, kalau buat lu challenging, buat gue juga challenging sama. Banget. All plans are cancelled. Dan lu buka salon kapan ya? Buka salon 2019 Desember. Jadi iya kan masih baru banget kan. Cuma punya 3 bulan gitu buat eksis, tiba-tiba gubrak mati lah gitu kan. Nggak ada apa-apa, harus tutup. Pandemi ini ketemu orang juga enggak, boleh buka juga enggak gitu. True. Iya, true. Menurut gue sih kayaknya 2020 ini tuh kayak cepet. Tahu-tahu kita udah bulan Oktober ya. And then lu buka salon ini tanpa sadar lu udah hampir setahun. Yes. Ya kan? Tapi nggak berasa setahun. Nah, sebenarnya kita kan kenal ya, udah dari kapan ya Ton ya? Gini, SMA ya? SMA juga kan gue cuma setengah tahun. Terus habis itu gue sebetulnya kalau dibilang kenal lu, gue nggak kenal banget sama lu, ya kan? Iya. Kita baru kenal pas gue mungkin balik gitu kan. Terus gue pertama kali ketemu lu di Gucci. Betul. Saat itu banget ya, gila. Lu dulu kerja di Gucci kan. Terus abis gitu tiba-tiba lu main di wedding. Ya, exactly. Dan we met ya di sana ya. Kita satu industri soalnya jadinya. Satu industri, main-main bareng. Terus dekor gimana bro sekarang? Same like catering lah. Lu bukannya mestinya kalau sekarang tuh lagi kayak lagi manen gue, gila. Iya lagi manen, gue juga lagi manen biasanya nih. Sekarang gila, boro-boro. Sekarang kita berdua nih bisa lagi ngobrol di salon nih. Jadi kalau waktu PSBB kemarin, dekor kan memang sebenarnya banyak banget klien lu pasti yang udah deal di 2020. Betul. Kita semua berharap waktu 2019 nggak gitu rame karena ada pilpres lah, ada pilkada lah, apa segala macam. Akhirnya kita jadi semua investasi ya diarapinnya ke 2020, betul. Dan 2020 jujur gue udah invest banyak untuk dekor. Jadi beli barang, beli ini segala macam, udah diimport masuk ke Jakarta gitu kan. Dan itu barang udah datang, belum dipakai, bahkan masih dalam kardus, mau dipakai buat siapa gitu. Iya kan, karena barangnya sedih banget nggak sih ya, itu sih menurut gue sih sedih banget. Tapi sekarang maksud gue gini, kan PSBB nih sekarang kan transisi, terus habis itu transisi total gitu kan, perpanjangan terus gitu kan. Kita juga nggak tahu sampai kapan gitu kan. Betul. Sekarang kalau menurut lo ini kan sekarang lagi dibuka lagi nih abis total. Udah gimana bro sekarang? Maksudnya trendingnya dari sisi lo sama sisi gue sebetulnya hampir sama sih. Hampir mirip kita. Cuman gue kena hitnya lumayan banyak. Nah kalau lo kan dari sisi dekor nih ya, creative wise. Ya. Kalau gue bilang sekarang udah dibuka lagi nih si PSBB total kemarin jadi transisi, which is help sih
sebenarnya. Cuma tetaplah kalau di dunia wedding karena kita ngumpulin banyak orang dan basically yang diundang nggak cuma teman-teman seumuran kita, isinya kan ada orang tua, ada kakek nenek apa segala macam dan mereka itu masih belum tentu berani datang. Kalau dan memang juga banyak juga kan yang diundang dari luar kota, ada yang dari luar negeri juga. Basically mereka nggak berani juga kecuali yang bisa di-achieve, yang bisa di-reach by car. Kayak Jogja aja mungkin ada yang datang. Cuma kalau yang kayak mereka di Makassar, ada yang di Lampung, ada yang keluarganya ada di Manado, ya. datangnya di sini kan mereka juga nggak mungkin fly ke Jakarta gitu. Terakhir kali nih, lu selama PSBB ini setelah Corona hits ya, udah berapa kali? Kemarin dari bulan Februari kemarin kita close, bulan Juli kerjain. Mulai. Ada cuma 25 orang. Sepi kasihan ya. Jadi wedding di Jakarta 25 orang itu kayak Bali pretty much ya kan? Dan mereka akan akhirnya pakai nasi box. Which is so sad ya, maksudnya lu wedding terus dikasih nasi box gitu. Bawa pulang udah goodbye gitu. That's it gitu. Cuma kemarin ada karena musik nggak ada musik, karena nggak ada entertainment, semuanya -1, semuanya lagu-lagu yang setelah CD aja atau dari MP3 gitu. Terus, oh gosh, ya, that's a very sad wedding, sad wedding. Jadi semua klien pindah ke 2021, cuman juga which is mereka 2021 juga nggak jelas kali. Belum jelas juga dan mereka ada yang nggak mau tunda acara resepsi atau pernikahan, jadi mereka cuma akad nikah. Karena tahun depan udah beda lagi ceritanya. Betul sih. Jadi kayak wedding yang mereka harapkan ada 800 orang, 1.200 orang. Ya udah forget it. Ya maksimum 30-35 orang cuma pemberkatan pulang, udah. That's pretty much what you've been doing for a couple of weddings yang sekarang ada kan. Gitu deh, itu juga happens to you kan gitu. Iya, kalau misalnya let's say kalau buat gue sih terus terang ya udahlah nggak usah diomongin lah ya, all cancelled wedding atau mau dipindahin kemana. Nah gue juga mau nanya nih sama lo, karyawan lo apa kabar kalau yang kayak gitu? Karyawan semua udah gue rumahin, ada puluhan orang udah dirumahin. Ada 2 yang masih gue keep karena mereka ngurusin finance gitu, sama satu lagi jaga gudang. Jadi finance masih tetap sih karena kan dia bisa review yang kemarin tahun-tahun lalu memang yang mungkin belum kelar dia bisa kelarin pada waktu lagi nganggur kayak gini gitu. Cuman yang lain sekian banyak orang semua dirumahin, kalau dipanggil hanya untuk kalau ada weddingnya aja. Jadi few days before itu hari resepsi atau ada acara wedding, mereka akan gua panggil dan mereka akan siap-siapin barang, terus setelah itu mereka akan beresin barang dan mereka pulang. Jadi bayarnya ya jadi harian. Bukan bulanan lagi gitu. Which is mereka juga di kampung kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak tiap hari, tiap minggu, Pak Anton ada kerjaan nggak? Belum ada. Bukannya saya nggak mau, cuman memang karena nggak bisa ngerjain apa-apaan gitu loh. Gue mau ngapain dong, ya kan? Betul. Gitu. Selama PSBB ini kan lu kan punya barang-barang dekor kan, lu bilang kan banyak banget dan lu baru invest banyak banget juga ini. Terus gudang-gudang lu apa kabar sekarang? Gudang, gue cuma ada 1 orang 2 orang yang gue hire mereka karena untuk buat ngejagain doang. Cuma ya itu setelah PSBB bulan Februari kemarin, sebenarnya gue masih spend 2 bulan buat gaji mereka. Gunanya buat ngebersihin, ngerapiin apapun yang rusak-rusak dan yang nggak in proper place. Kan banyak kan, jadi barang-barang gue kan nggak cuma dari sofa yang segede-gede gini, sampai yang kecil-kecil kayak mutiara-mutiara, kristal-kristal, kain, pita, segala macam itu kan kalau lagi dekor banyak kan sebenarnya not in the proper place. Yang penting lu taruh, lu tahu di mana tempatnya, habis itu lu ambil lagi, lu bawa lagi dekor gitu. Nah selama PSBB kemarin gue udah minta mereka sih untuk rapiin gitu. Jadi setelah itu gudang gue udah rapi, ya udah kita tutup dulu. Mereka dirumahkan, ada beberapa orang memang yang tinggal di gudang. 1 orang sih, karena kan gajinya lumayan ya gitu, nggak ngapain. Kalau lu ngegaji orang tanpa ada kerjaan yang harus diapain gitu kan kayaknya bukan nggak rela sih gitu, cuma kan kitanya juga nggak ada income sama sekali gitu. Betul. Terus lu selama gini ya,
selama lu dekor gitu, suka duka lu apa sih, maksudnya klien lo kah kayak Brazila atau Brazila lo banyak atau kayak misalnya lu ada pengalaman jelek sebelum misalnya event weddingnya itu beberapa hari sebelum misalnya gitu, lo ada apa gitu? Banyak banget. Jadi kalau di dunia kita nih, dunia wedding basically kan nggak cuma dealing sama pengantin cowok dan cewek. Betul. Karena harus hubungan juga kadang-kadang orang tuanya harus ikut. Betul. Terus belum kalau misalnya ada adat-adat yang ribet yang kita basically nggak tahu karena nggak familiar dengan adat itu. Secara gitu kita kan. Indonesia banyak ya adatnya ya. Benar. Banyak adat dan suku ya. Banyak sih kalau yang set poinnya sih banyak banget, termasuk pernah gudang gue juga waktu itu barang-barangnya sempat kebakar gitu. Jadi waktu itu ada demo terus lewat ini demo 2019 mereka masih ricuh di MPR DPR, mereka larilah ke salah satu gudang gue ini Palmerah gitu. Nah itu karena mereka lihat ini barang gampang dibakar, barang-barang gue kan gampang dibakar, kayu lah, styrofoam lah, kain lah, apa segala macam, tinggal jadi mereka paksa masuk, mereka tarik ke jalanan, ke tengah jalan, mereka bakar. Dan itu gue ada wedding H-2. Jadi can you imagine how sad I am waktu itu buat say sorry sama klien couple. Gue bilang gue udah prepare, gue udah siapin, cuma ini gimana ya, force major ya kita bilangnya ya. Bahasa kerennya force major gitu. Betul. Jadi sesuatu yang gak kita duga-duga gitu. Tapi kalau menurut gue itu something yang kayak maksudnya semua orang alamin, tapi kayaknya kalau dekor tuh ya 2 hari sebelum, secara preparationnya 1 bulan. Preparationnya 1 bulan buat lo, dan kayak misalnya lo bikin gitu. Kayak lo bikin styrofoam gitu, itu kan kayak perlu diukir. Bener, nggak bisa tiba-tiba jadi gitu. Lo harus ngukur, lo harus ngecat, lo harus dempul dulu gitu. Aduh, my god, itu sih parah deh beneran. Iya, kalau gini, kerugian udah pasti kan buat lo kan. Dan ruginya itu nggak kecil, I think, kalau misalnya udah kayak gitu. Plus double cost lah. Banget. Cuma kan sakitnya ada beban mental ya. Itu ya gimana ya gitu ya. Harus tetap jadiin kan wedding mereka gitu loh, kayak gitu. Komitmen sih ya. Kalau di kita soalnya bidangnya kita tuh sebetulnya kan first service. And service itu it's something yang gimana ya, kayak mau promise yang kita semua janjiin. Secara kan kalau lu jualan, lu tau dong, jualan kan gila-gilaan kan. Saya bisa lo begini, saya bisa begini loh, saya begini. Tapi pas the D-Day yang dimana lo harus deliver, nggak kasih gitu. Kayaknya itu something yang kita juga nggak bisa mau compensate juga gimana compensate-nya. Mau tinggal 2 hari juga mau dilakuin segimana juga nggak bisa. Itu kayak I can imagine sih Arif. Gue kayak, oh my god, ini gimana ya gitu loh. Panggil orang juga nggak keburu gitu loh. Maksudnya mau panggil orang lebih banyak nggak keburu gitu loh. Karena itu harus memang nyeni, harus bikinnya aja preparation 2 mingguan 1 bulan gitu. Itulah yang paling kacau sih itu. Ada juga yang, ya pokoknya yang berhubungan sama demo sebenarnya sempat juga ganggu. Jadi yang waktu itu ada tembak-tembakan yang di Sarinah itu. Tahu ya? Yang di depan Starbucks. Yang dulu kan? Iya, itu juga tahun berapa lupa, 2016 kalau nggak salah. Terus lu kena cancel juga tuh di situ? Nggak kena cancel. Jadi abis yang ada tembak-tembakan di Sarinah, itu kan Sarinah ditutup tuh. Jalan Tamrin ditutup, semua dialihkan ke Kuningan. Nah di Kuningan itu, gue lagi mau dekor di salah satu hotel di Kuningan. Jam 9 malam kalau nggak salah ada truk lewat, bannya meledak. Bannya meledak pas di Kuningan gitu loh. Jadi polisi datang langsung segala macam, ditutup juga itu Kuningan. Yang harusnya gue bisa masuk jam 12 malam, ban meledak jam 8, jam 12 gue harusnya bisa masuk loading. Gue baru bisa masuk jam 7 pagi. Which is pemberkatan jam 11 siang. Aduh. Jadi gue juga say sorry sama pengantin gue gitu kan. Gue bilang, bukannya gue nggak mau masuk, gue dari di jam 12 malam loh. Cuma memang ditutup sama polisi, nggak bisa lewat jalan itu. Pantesan lu sering kerokan ya bro. Bukan lagi stres loh.
makro kan lo, gila beneran. Karena beban kan, orang kawin kan once in a Iya. lifetime moments. Once you do it right, they are very happy. Kemarin siapa Miss Brazil? Miss Brazil datang Miss kemarin. Brazil ya, Miss Terus, Brazil datang ke sini ngelakuin keratin. Gue pengen kayak Iya. wow. dan lu percaya apa nggak percaya, dia tuh kita nggak kontak dia. Jadi dia tuh kontak kita karena mungkin dia lihat dari Instagram kita, terus juga banyak artis-artis juga yang datang. Kemarin juga lu WA gitu kan, lo bilang lo the most recommended salon, and then Yes. you got this Award. nomination and award sebagai salon most recommended tahun 2020.